Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja HKBP 5 yang di rumah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya adik-adik. Gimana kabarnya Kak Salma? Luar biasa Kak. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita yang ada sama Kak Samuel, ada Kak Yuni, ada Bang Jeriko, Bang Andre, juga ada Bang Hurlian yang membantu pada hari ini kita ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Kak Samuel. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada hari Tuhan Engkau masih memberikan kami kehidupan ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau memuji menyembah nama Tuhan. Semoga ini menjadi untuk renungan kami Bapak, agar kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Adik sekolah minggu kita akan semangat bersuka cita bersama-sama ya Kak ya? Ya Kak. Kita bernyanyi apa Kak? Yesus pokok. Kita bernyanyi Yesus pokok. Yesus pokok kita acaranya. Nah, di sekolah minggu yang di rumah, kakak mau mengucapkan, sebelum mengucapkan terima kasih, kakak mau ingin menampilkan nih Kak. Siapa Kak? Ada di sekolah minggu yang memberikan puji-pujian. Oh iya Kak ya. Siapa tuh Kak? Siapa Kak? Coba Kak Yuni deh. Itu adalah Matthew Purba dan Kevin Sianipa. Yuk kita sama-sama saksikan yang ada di sekolah minggu. Terima kasih buat adik sekolah minggu ya Kak ya. Yaitu ada Matthew dan Kevin Sianipar yang sudah memberikan puji-pujian yang luar biasa ya Kak. Iya Kak, benar bagus banget Kak. Betul, bagus banget. Nah, buat adik sekolah minggu di rumah jangan mau kalah sama Matthew dan Kevin. Kalau kalian mau ingin memberikan puji-pujian, boleh loh kasih kabarnya sama kakak dan bapak guru sekolah minggu ya. Nah, pada hari kita akan bernyanyi lagi bersuka cita bersama-sama. Kakak undang adik sekolah minggu yang di rumah, kita bernyanyi itu adalah apa Kak? Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami.
minggu yang sudah mengerjakan tugas. Nah, siapa nih Kak nih ada di sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas? Seminggu ini ya Kak ya? Iya betul Kak. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih Adek yang sudah mengerjakan tugas yang kakak-kakak guru sekolah minggu berikan ya Dek. Nih kakak sebut ini orang 1 Rafathar Bakara, yang kedua Jocelyn Borutapu Bolon, yang ketiga Hosea Sitanggang, yang keempat Noela Boru Sitanggang, yang kelima Tiara Boru Panjaitan, yang keenam Johannes Sihaloho, yang ketujuh Christine Boru Purba, 8 Gisel Boru Lumbang Gaul, 9 Abeb Purba, 10 Kiren Boru Sitorus. Terima kasih Adek untuk horong 1. Horong 2 nih kakak sebutin lagi nih. 1 nih Eksaudi Boru Huta Barat, yang kedua Ivon Boru Sinaga, yang ketiga Bintang Boru Bakara, 4 Christine Boru Sihombing, 5 Sarah Boru Tampu Bolon, 6 Mika Boru Sihaloho, 7 Renata Boru Lumbang Gaul. Terima kasih adik-adik untuk horong 2. Horong 3 Joy Boru Panjaitan, Aprilia Boru Sihaloho, Putri Boru Sitorus, Cia Boru Nababan, Alvaro Purba, Steven Hutahayan. Terima kasih adik-adik untuk horong 3. Horong 4 nih. 1 Esther Boru Siagian, 2 Saud Tamba, 3 Raffles Sitorus. Horong praremaja. 1 Judith Boru Manalu, 2 Desi Purba, 3 Mona Boru Panjaitan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih. Adik-adik, horong 1, horong 2, horong 3, 4 para remaja masih banyak yang belum ngerjain tugas. Jangan bosan-bosan ya Dek. Kerjain tugas ya Dek, supaya adik-adik lebih lagi pinter, lebih dekat sama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Ya, kakak juga mau memberikan pengumuman bagi sekolah minggu di rumah beserta para remaja yang sudah naik kelas 1 SD sampai 2 SD menjadi naik horong 2, yang kelas 3 SD sampai 4 SD menjadi horong 3, yang menjadi kelas 5 SD dan 6 SD menjadi horong 4, yang sudah SMP menjadi para remaja. Kakak juga terima kasih bagi sekolah minggu yang SMP sudah naik ke SMA, sudah menjadi remaja sekarang. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu di rumah. Siapkan Alkitabnya di rumah. Jangan lupa ya adik-adik ya. Ya Kak ya. Oke Kak. Siapa nih yang akan membawa firman Tuhan Kak pada hari ini? Kak Noela ya Kak? Betul, ada Kak Noela. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan Kak Noela, kita akan bernyanyi satu lagu yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Firman
Sudah siapkan dengan Alkitabnya di rumah? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata semua ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa, sekali lagi kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami Bapa, menolong dan memimpin kami supaya kami mengerti firman-Mu, serta menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima kasih dan berkat-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk renungan kita hari ini, itu ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Yuk kita baca. 2 Timotius perjanjian lama atau baru nih? Ya, perjanjian baru ya adik-adik ya. Nih 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak akan bacakan, adik-adik di rumah ikuti ya. Oke. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu adalah firman Tuhan kali ini yang akan disampaikan untuk adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik pra-remaja di rumah ya. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik di rumah, tahu nggak siapa pengarang Alkitab? Pengarangnya loh ya, bukan penulis. Karena kalau penulis itu ada sekitar 40 orang. Mulai dari Musa yang menulis 5 kitab di awal ya, kemudian raja-raja, kemudian di perjanjian baru itu ada murid-murid Yesus. Itu adalah para penulisnya. Nah, yang kakak tanyakan adalah pengarangnya. Adik-adik tahu nggak? Pengarang Alkitab itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mengilhami para penulis untuk menuliskan setiap kata yang menjadi firman Tuhan dan akhirnya menjadi Alkitab yang kita pegang saat ini. Ya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Coba adik-adik di rumah angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Coba kakak mau lihat angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Sepertinya kakak lihat dari sini masih banyak nih yang belum angkat tangan ya. Kenapa ya? Kenapa kita nggak bisa baca Alkitab setiap hari? Kalau misalnya terlalu sibuk sehingga tidak sempat, atau nggak punya Alkitab, atau nggak suka baca. Nah, kalau misalnya terlalu sibuk, adik-adik ya, kita bisa kok baca minimal 1 ayat aja. Pas bangun tidur misalnya, pas doa pagi bangun tidur, atau pas mau tidur, mau bobo, sebelum bobo baca dulu 1 ayat. Atau di sela-sela belajar, di sela-sela bermain, kita bisa loh baca 1 ayat aja. Ya kan? Nggak lama. Nah, kalau misalnya alasannya nggak punya Alkitab, atau Alkitabnya di rumah bahasa Batak, Kak, aku nggak ngerti gitu. Loh, zaman sekarang udah canggih loh. Di HP kita itu, kita bisa download aplikasi Alkitab. Nah, di aplikasi Alkitab itu udah ada ayat harian juga. Jadi adik-adik bisa langsung baca gitu ya. Jangan cuma aplikasi game atau sosmed aja yang dibaca, tapi dibuka, tapi Alkitab nggak pernah disentuh gitu ya. Jangan seperti itu ya. Atau alasannya nggak suka baca. Nah, coba deh adik-adik bayangin, adik-adik dapat surat dari orang yang paling adik-adik sayang. Misalnya papanya lagi kerja jauh, terus kirim surat.
pasti seneng banget kan, suratnya sampai dibaca berkali-kali gitu ya, saking senengnya sama yang mengirim surat. Nah, coba kita bayangkan bahwa Alkitab ini juga adalah dari orang yang sayang sama kita, dari Tuhan Yesus gitu ya, dari Allah yang sayang sama kita. Nah, coba kakak tanya, adik-adik sayang gak sih sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Dia rela mati, tersiksa di kayu salib, ya kan? Untuk menggantikan dosa-dosa kita, untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita, supaya kita semua selamat. Nah, itulah bukti kasih sayang Tuhan Yesus sama kita, ya kan? Nah, kalau misalnya adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, coba deh mulai sekarang lebih rajin lagi baca Alkitabnya. Ini adalah surat cinta dari Allah kita untuk kita umatnya, gitu ya. Yuk sekarang kita baca lagi. Tadi di 2 Timotius yang ayat pasal 3 ya 16 sampai 17. Kita ulang ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi untuk apa sih kita bisa baca Alkitab ini? Untuk supaya kita manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, siapa sih manusia kepunyaan Allah? Manusia kepunyaan Allah itu adalah orang-orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan terus kita nggak perlu berbuat baik, nggak gitu. Justru sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, caranya gimana? Kita harus mau diajar. Kita harus tahu apa yang benar, apa yang salah, ya kan? Kemudian kita juga bisa diperbaiki kelakuannya. Kemudian kita tahu kebenaran. Nah, itu semua adalah melalui firman Tuhan ini, ya. Jadi pada akhirnya Tuhan Yesus akan dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang percaya. Gitu adik-adik ya. Jadi kalau misalnya nih adik-adik dalam pergaulan sehari-hari, misalnya sekarang ini tidak ke sekolah, tapi kan kita juga dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita tahu kalau kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah Kristen, gitu kan ya. Nah, orang-orang akan lihat, oh orang Kristen itu baik sekali ya, suka menolong, suka memberi. Itu semua karena apa? Karena kita mengikuti ajaran Tuhan dalam Alkitab ini. Itu adik-adik ya. Nah, ada juga tertulis nih, kalau kita senang dengan firman Tuhan, apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Coba deh, kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yuk, Mazmur perjanjian lama atau baru? Nah, perjanjian lama ya. Nih, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita bacakan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, luar biasa kan? Jadi kalau kita senang baca firman Tuhan, apa saja cita-cita kita, cita-cita adik-adik di rumah, itu bisa berhasil. Yakin dan percaya. Ya, adik-adik ya. Jadi, mari adik-adik
sekarang kita semakin rajin baca Alkitab, ya. Dan saya di sini juga kami mengajak Amang Inang sebagai orang tua dari adik-adik sekolah minggu dan para remaja untuk mendampingi, mendorong adik-adik untuk semakin bertumbuh dan semakin kuat imannya melalui pembacaan Alkitab. Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di mana iman kita akan diuji. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan kita. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa Kakak sampaikan hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa merenungkannya ya, dan bisa melakukannya. Ya, sekarang kita tutup renungan firman Tuhan kita. Kita berdoa lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami Bapa, anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu dan para remaja dan juga para orang tua, untuk kami boleh semakin mencintai firman-Mu, semakin rajin merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dan semoga kami juga boleh semakin diubahkan untuk kami boleh berbuat baik dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau bacakan tugas untuk kalian kerjakan dan dikirimkan ke kakak dan abang sekolah minggunya ya. Untuk orang satu, mana orang satu? Orang satu yang belum bisa nulis. Ayo, siapa yang masih belum bisa nulis? Nah, tugas buat orang satu yang belum bisa nulis itu menggambar Alkitab ya, diwarnai. Oke? Nanti difoto, kirimkan sama kakak atau abang sekolah minggunya. Buat orang satu yang udah bisa nulis, yang udah TK ya, yang udah bisa nulis, sama orang dua itu menulis ayat 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Ditulis dengan kata-katanya ya. Kemudian dihias, diwarnai, lalu ditempel di tembok atau bisa ditempel di meja belajar. Jadi kita akan selalu diingatkan untuk rajin membaca Alkitab ya. Kemudian untuk horong 3, horong 4 dan pra-remaja ya. Adik-adik tahu kan di dalam Alkitab itu ada banyak sekali kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi. Misalnya Abraham, Musa, Ayub, Yusuf, Ruth, Daniel, dan masih banyak lagi. Adik-adik pilih satu aja tokoh di Alkitab, kemudian adik-adik baca kisahnya di Alkitab, lalu buat video dengan kalian menceritakan tentang tokoh tersebut. Misalnya tentang Abraham. Abraham itu siapa, nama istrinya siapa, anaknya siapa, dia disuruh pindah dari mana ke mana gitu ya. Kalian buat dalam satu video, nanti kirimkan ke kakak dan abang sekolah minggunya. Oke, tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, nanti bisa disampaikan ke gereja melalui Amang Sintua ya, Amang dan Inang Sintuanya. Oke, kita nyanyi bawa persembahan. Adik-adik ikuti di rumah ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima